menuduh pasangan calon lain yakni Ahmad Lutfi Tad Yassin membagi sembako untuk masyarakat di Jawa Tengah. Ya, namun pada kenyataannya PDIP lah yang juga membagikan sembako kepada warga di Jawa Tengah. Inilah beritanya. Khususnya di Jawa Tengah telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa. Ini terjadi di beberapa wilayah. Dan dari tim hukum Andika Hendis sudah ikut melaporkan dan juga ikut mengawal apabila ada penyebaran sembako di mana sembako yang diduga dikerahkan oleh kepolisian. Nah, terkait dengan survei yang ada di Jawa Tengah, tentunya kami optimis bahwa Andika Hendi dengan rekam jejak dan juga seorang Andika ini sebagai TNI yang mempunyai rekam jejak, masyarakat mengayomi masyarakat, tentunya ini akan menjadi nilai yang positif. Apalagi kalau debat sebentar malam itu terkait dengan keadilan sosial. Kalau Bapak Ibu mengetahui, bicara soal keadilan sosial ini adalah bicara soal tentang bagaimana keadilan itu bisa dihadirkan di masyarakat. Kalau kita lihat dengan rekam jejak dari saudara Lutfi, ada beberapa kasus di Polda Jateng itu tidak bisa berjalan. Itulah tuduhan dari PDIP yang menyatakan atau menuduh bahwa pasangan PDIP, pasangan dari Ahmad Lutfi dan Tad Yassin membagi-bagi sembako. Dan beredar video yang berjudul Maling Teriak Maling, ternyata mereka sendirilah pelakunya. Ya, maling teriak maling sudah tidak beres lagi melihat kelakuan daripada PDIP. Wah, ngeri banget ini PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Jawa Tengah mulai bikin ulah lagi. Mereka menuduh pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin memborong sembako di wilayah Jawa Tengah sehingga sembako di Jawa Tengah langka. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata mereka sendirilah pelakunya. Ramai beredar bukti foto-foto sembako tersebut telah diborong sendiri oleh PDI Perjuangan. Sembako itu akan digunakan sebagai serangan fajar untuk memenangkan Andika Perkasa dan Hendi di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Udah gak habis pikir lagi ngeliat kelakuan PDIP. Semakin kesini semakin gak masuk akal saking dia takut banget gak berkuasa di negara ini. Ya ampun, udahlah PDIP emang senyaman itu ya berkuasa. Sampai gak mau banget buat turun tahta. Buat teman-teman hati-hati ya, jangan sampai terkecoh sama propaganda yang dibuat oleh PDIP beserta antek-anteknya. Ini parah nih. Tenang. Satu. Dengan bergaya boleh. Dengan bergaya boleh. Ya, bergaya. Satu. Berpilih Bu. Satu. Sinten Bu? Mana sinten? Oke. Bubarina sinten asmane? Andika. Hendi. Andika? Hendi. Pinter ya, Ting. Ya, yo. Iki mosok artite kok ani. Gubernur sapa pilihanmu? Andi Kodo. Lah iki ya iki. Kali ya. Ya. Andika Hendi nomor 1. Andika Hendi nomor 1. Sip. Jangan pertaruhkan Indonesia ini hanya dengan sebungkus sembako. Banyak sekarang orang yang berjuang untuk mencari dukungan, dan ada yang sambil menekan, ada sambil mengintimidasi, ada memberi hadiah dalam bentuk politik uang. Terima semua itu kalau ada pemberian seperti itu, tetapi pada saat saudara memilih agar tidak dosa dua kali, pilihlah yang benar. Pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, pilih menurut kata hati apa yang paling baik, mana calon yang baik. Tanyakan kepada para kiai-kiai di kampung masing-masing, ini yang mana yang bagus. Yang bagus bagi syariah itu untuk
pembangunan Indonesia itu seperti apa calon wakil kita dan calon pemimpin. Andika. Hendi. Andika. Hendi. Pinter Getty. Ya, yo. Iki mau soal ditekoni. Gubernurnya siapa? Pilih kamu. Andi Kodok. Tapi kayak gitu. Tahu ya? Ya. Andika Hendi nomor 1. Andika Hendi nomor 1. Sip. Saya Bude. Mriki Bude. Halo. Nomor pinter gede. Calone gubernur. Gubernurnya asmane sinten? Andika Hendi. Bupatine Mas Bowo. Nama Pak Suwardi. Sip. Yang memenangkan nomor 1. Oke. Jokowi tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu benteng terkuat PDIP, dan jika pasangan Lutfi Yassin mampu mengalahkan calon dari PDIP, itu adalah bagi partai yang telah membesarkannya. Langkah ini juga memberikan pesan bahwa Jokowi tidak akan diam dalam menghadapi fitnah, dan bahwa ia siap untuk mencari jalan lain jika PDIP tidak lagi dapat mewakili aspirasi politik yang ia yakini. Dengan mendukung pasangan tersebut, Jokowi tidak hanya membuat sebuah pernyataan politik, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya kekuatan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda perubahan partai yang selama ini mendampinginya. Ini adalah jawaban yang lebih elegan dan lebih mengena daripada sekadar balas dendam verbal atau perlawanan. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat, jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Waduh, Hasto blak-blakan katanya Jokowi bisa kuat karena didukung partai coklat. Wah, maksudnya gimana itu, Bang? Jadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto baru-baru ini jadi perbincangan setelah dia blak-blakan soal Jokowi ketika bicara dalam sebuah podcast. Hasto awalnya menyangkal kalau ada ungkapan bahwa Jokowi merupakan sosok yang powerful secara politik. Meskipun kita tahu dari semua kontestasi politik yang Jokowi ikuti, termasuk ketika ada calon yang terindikasi didukung olehnya juga bisa menang. Hasto bilang Jokowi nyatanya nggak sepowerful itu, dan katanya dia takut sama Anies Baswedan. Makanya kata Hasto, Jokowi bakal ngelakuin berbagai cara buat menjegal Anies. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Nggak hanya itu, Hasto juga bilang kalau Jokowi nggak punya pengaruh politik apapun kalau nggak didukung partai coklat atau Polri. Caranya dengan menempatkan orang-orang yang dekat dengan dia di jabatan yang penting di kepolisian. Salah satunya Listio Sigit Prabowo yang ditempatkan sebagai Kapolri oleh Jokowi. Menurut Hasto, karena dukungan partai coklat inilah Jokowi masih tetap punya kekuatan politik hingga saat ini. Waduh, bisa begitu ya? Kalau menurut kalian gimana nih? Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu kan. Oh sorry, ya modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya orang, mestinya lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu, kan gitu tuh. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang kesatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur?
Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa kesatria, bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Kalau di Jakarta sama Bali aja PDI Perjuangan bisa menang, masa di Jawa Tengah di rumahnya sendiri PDI Perjuangan kalah? Ya malulah. Kita seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.